Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Kimia B, akan mempresentasikan terkait dengan proyek praktikum kimia analisis terapan dengan dosen pengampu Prof. Dedi Suhendra PhD, Dr. Doni Hermanto SSC MSc, dan juga Ibu Murniati SPD MSc. Di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama adalah Ardelia Mufarihati dengan NIM 022, kemudian Alin Putri Hartiwi dengan NIM 016, Indah Hairul Barianti dengan NIM 028, Sanita dengan NIM 042, Nilasari dengan NIM 056, dan saya M. Ibnu Sabil dengan NIM 078. Adapun materi presentasi kami yaitu yang pertama adalah ekstraksi dan analisis senyawa volatil pada kulit buah jeruk siam, Citrus nobilis L, dan juga yang kedua ekstraksi sokletasi senyawa non volatil pada biji pepaya, carica papaya L, dan kemudian yang ketiga analisis logam tembaga Cu pada brokoli, Brassica oleracea menggunakan metode destruksi dan analisis atomic absorption spektroskopi atau AAS. Baik, adapun materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, ekstraksi dan analisis senyawa volatil pada kulit buah jeruk siam. Next. Nyamuk culex dikenal sebagai nyamuk rumahan dapat dapat menularkan berbagai penyakit serius seperti pilarisasi limfatik, Javanese encephalitis, dan Lewis encephalitis. Pengendalian nyamuk culex saat ini masih mengandalkan pestisida sintetik yang dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk peningkatan ketahanan serangga, pencemaran lingkungan, dan dampak negatif pada hewan non sasaran. Untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan pestisida kimia, diperlukan pengembangan pestisida ramah lingkungan. Salah satu solusi adalah memanfaatkan senyawa sekunder dari tumbuhan sebagai bahan aktif pestisida yang dapat terus secara alami. Limbah kulit buah jeruk siam merupakan salah satu bahan alami yang potensial untuk dijadikan pestisida nabati berkat kandungan senyawa aktifnya yang dapat mengendalikan populasi nyamuk culek secara efektif. Next. Kulit jeruk mengandung banyak nutrisi yang berfungsi sebagai sumber antioksidan alami. Namun, sebagian besar dari nutrisi tersebut termasuk flavonoid, alkaloid, vitamin C, likopen, pektin, tanin, dan kandungan terbesarnya adalah minyak atsiri yang jarang dimanfaatkan. Kulit jeruk siam memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan lebih lanjut. Minyak astiri yang dihasilkan dari kulit jeruk mengandung senyawa aromatik yang tidak hanya digunakan sebagai bahan penambahan aroma pada makanan dan produk non-pangan, tetapi juga berfungsi sebagai antibakteri dan sebagai campuran pada berbagai produk farmasi. Senyawa yang terkandung dalam minyak astiri seperti limonin, linalol, linil asetat yang memiliki berbagai fungsi bermanfaat. Di antara senyawa tersebut yang biasa paling banyak tergandung dalam minyak astiri adalah limonin. Ekstrak buah jeruk siam dapat digunakan sebagai insektisida nabati terhadap nyamuk culex. Proses pemisahan proses pemisahan dilakukan menggunakan metode destilasi uap. Next. Kemudian di sini untuk prosedurnya sendiri, di mana dimulai dengan mencuci kulit jeruk siam, kemudian diiris tipis-tipis, kemudian ditimbang sebanyak 501,43 gram. Lalu setelah itu ditambahkan sampel ke dalam lampu destilasi. Setelah itu dilakukan proses destilasi selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian destilat berupa minyak yang dihasilkan disimpan ke dalam botol vial, lalu ditentukan rendemen hasil yang didapatkan. Selanjutnya, nah di sini untuk hasil pengamatannya hanya menampilkan beberapa komponen alat yang terdapat pada alat destilasi uap. Next. Kemudian analisis data di sini diketahui berat sampel yaitu 501,43 gram. Kemudian berat minyak atsiri kulit jeruk yang diperoleh pada proses destilasi yaitu sebesar 32,1 gram. Kemudian untuk rendemennya sendiri didapatkan dengan berat minyak dibagi dengan berat sampel kemudian dikali 100%. Kemudian diperoleh rendemen minyak atsiri yang terkandung dalam kulit jeruk siam adalah sebesar 6,4%. Selanjutnya. Praktikum ini bertujuan untuk mengekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk siam menggunakan metode destilasi uap dan menganalisis komposisinya dengan GCMS.
Metode destilasi ini dipilih karena efisien, ramah lingkungan, dan menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas tinggi. Hasil praktikum menunjukkan bahwa dari 501,43 gram sampel kulit jeruk siam diperoleh minyak atsiri sebanyak 32,1 gram. Lalu perhitungan rendaman minyak atsiri dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi ekstraksi. Eh, Hasil perhitungan menunjukkan rendemen sebesar 6,4%, di mana meskipun metode destilasi uap ini itu sangat umum digunakan, namun rendemen minyak atsiri yang dihasilkan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah komponen volatil yang masih belum terekstraksi secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kandungan air yang terlalu tinggi, kemudian suhu destilasi yang kurang tepat, atau waktu ekstraksi yang terlalu singkat. Selanjutnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan, metode destilasi uap telah berhasil digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri dari kulit jeruk siam. Proses kerja metode ini yaitu dengan mengalirkan uap air ke dalam bahan memungkinkan senyawa-senyawa volatil menguap pada suhu yang lebih rendah. Hal ini kemudian memudahkan kita untuk memisahkan minyak atsiri dari bagian tanaman lainnya. Yang kedua, diperoleh minyak atsiri yang mengandung berbagai senyawa volatil. Salah satunya adalah limonin, yang memiliki potensi sebagai pungian insektisida nabati. Rendaman minyak atsiri yang diperoleh sebesar 6,4% menunjukkan bahwa proses ekstraksi yang dilakukan cukup efisien. Yang kedua itu adalah ekstraksi sokletasi senyawa non volatil pada biji papaya. Kepada rekan saya disilahkan. Selanjutnya, ekstraksi sokletasi senyawa non-volatil pada biji pepaya atau Carica papaya L. Proyek ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus COVID-19 yang dideklarasikan oleh WHO pada tanggal 9 Maret 2020. Kemunculannya di penghujung tahun 2019 atau di awal tahun 2020 itu telah memicu dampak yang signifikan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, hingga tanggal 22 September 2022, tercatat 6.417.490 kasus dengan angka kematian 157.966 korban jiwa. Data ini menunjukkan bahwa COVID-19 merupakan agen infeksi yang telah menimbulkan dampak serius di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif untuk mengurangi kasus ini. Sejumlah peneliti menemukan bahwa sebagian besar di antara penderita COVID-19 memiliki sistem imunitas tubuh yang lemah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi yang lebih serius. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kasus COVID-19 ini diperlukan sistem imunitas yang tinggi. Salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah dengan mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan antioksidan, seperti biji pepaya. Biji pepaya ini pada saat ini masih sangat jarang digunakan, padahal ekstrak biji pepaya yang ditemukan oleh Santana dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan banyak sekali senyawa antioksidan seperti flavonoid, alkaloid, tokoperol, karotinoid, dan lain sebagainya. Menurut Suprayitno dan kawan-kawan pada tahun 2023, senyawa flavonoid sendiri dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan untuk menanggulangi kasus COVID-19, meningkatkan sistem imunitas tubuh. Senyawa flavonoid ini dapat kita peroleh melalui metode ekstraksi sokletasi, yang merupakan metode ekstraksi berulang-ulang secara kontinu dengan menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Oke, next. Selanjutnya ada tahapan prosedur. Di sini terdapat dua tahapan. Tahapan pertama itu persiapan sampel. Pepaya matang kita gunakan dikarenakan biji pepaya yang sudah tua biasanya mengandung banyak sekali senyawa turunan fenolik, yaitu flavonoid yang ingin kita ekstraksi. Selanjutnya itu kita pisahkan biji dan daging pepaya, dan untuk menghilangkan kotoran dari pepaya, kita mencuci biji pepaya dengan air yang mengalir. Setelah itu proses pengeringan dikering anginkan pada suhu ruang selama kurang lebih 4 hari untuk menghilangkan kadar air yang terdapat dalam biji pepaya. Setelah itu proses penghalusan untuk memperkecil ukuran partikel pepaya agar kontak antar pepaya dan sampel. Selanjutnya itu ekstraksi dan evaporasi. Biji pepaya tua sudah dihaluskan, kita timbang sebanyak 30 gram. Setelah itu kita masukkan ke dalam kertas sari yang telah dibentuk dan diikat dengan benang wol dan dipastikan tidak ada kebocoran dalam benang wol tersebut.
Setelah itu proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol. Pelarut etanol digunakan karena bersifat polar seperti dengan senyawa yang ingin kita ekstraksi, yaitu flavonoid yang bersifat polar. Sokletasi dilakukan selama 3 jam pada suhu 70 derajat Celcius, yaitu suhu yang tidak melewati titik didih dari pelarut tersebut. Setelah itu, ekstrak yang didapatkan disimpan dalam botol vial. Proses selanjutnya adalah evaporasi pada suhu 70 derajat Celcius dengan kecepatan putaran 100 fpm. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ekstrak kental biji pepaya dengan cara menguapkan pelarut etanol. Setelah didapatkan ekstrak kental, ditimbang ekstraknya untuk dilakukan perhitungan rendemen. Next. Merupakan komponen-komponen pada alat sokletasi. Yang pertama ada kondensor, ada selang masuk, ada pipa F, labu alas bulat, selang keluar, klem, timbal, sifon, dan heating mantle. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, sebelumnya telah dijelaskan bahwa ekstraksi sokletasi menggunakan pelarut etanol 96%. Prinsip dari ekstraksi sokletasi adalah ekstraksi yang berkesinambungan menggunakan pelarut yang sama yang dipakai berulang-ulang sampai akhir. Sehingga kelebihan dari metode ini adalah proses ekstraksi berlangsung secara kontinu, memerlukan waktu yang dan menggunakan pelarut yang relatif sedikit. Pemilihan pelarut etanol 96% didasarkan pada prinsip like dissolve like, yang mana diharapkan senyawa flavonoid yang bersifat polar dapat tertarik oleh pelarut etanol 96% yang bersifat polar juga. Selanjutnya nanti campuran antara senyawa flavonoid dan juga pelarutnya dipisahkan menggunakan evaporasi untuk menguapkan pelarut. Rendemen yang dihasilkan adalah sebesar 12,89%, yang artinya rendemen ini dapat dikatakan cukup rendah. Hal ini dapat disebabkan karena rusaknya komponen termolabil seperti flavonoid akibat pemanasan yang dilakukan secara terus-menerus pada proses ekstraksi sokletasi ini, atau juga bisa dikarenakan penggunaan pelarut yang kurang tepat, sehingga dibutuhkan penggunaan pelarut yang lebih polar untuk mengekstraksi senyawa flavonoid dari biji pepaya ini. Selanjutnya. Itu kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa senyawa flavonoid berhasil diekstraksi dari biji pepaya tua menggunakan metode ekstraksi sokletasi, yang dimana metode ini didasarkan pada ekstraksi secara berulang dengan menggunakan pelarut yang memiliki kepolaran yang sama dengan sampel secara kontinu selama 3 jam. Rendemen di praktikum ini adalah sebesar 12,89% dengan massa ekstrak dan massa sampel berturut-turut sebesar 3,87 gram dan 30,02 gram. Pemanasan secara terus-menerus dengan suhu yang tinggi berpotensi merusak komponen termolabil seperti flavonoid, sehingga akan berpengaruh terhadap rendahnya rendemen yang diperoleh. Oleh karena itu, perlunya memperhatikan suhu dan waktu ekstraksi untuk memaksimalkan hasil ekstrak flavonoid. Next. Referensi yang kami gunakan. Baik, yaitu selanjutnya analisis logam tembaga CU pada brokoli, Prassica oleracea, menggunakan metode destruksi dan analisis atomic absorption spektroskopi atau AAS. Di mana yang melatar belakangi dari kegiatan kita ini atau praktikum kami ini yaitu adalah di mana kita sekarang banyak menemui adanya pupuk dan pestisida organik yang di mana memang pada tanah itu memerlukan adanya logam CU. Namun banyaknya logam CU yang berlebih pada tanah tersebut dapat mempengaruhi dari pertumbuhan brokoli. Didasarkan dari penelitian Siaka pada tahun 2019 bahwa mengkonsumsi logam CU yang berlebihan pada sayur brokoli ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Di antaranya bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada pencernaan dan juga pada tubuh pada manusia. Kemudian selanjutnya metode yang digunakan yaitu ada 2 tahapan, yaitu pertama pembuatan kurva kalibrasi, yang pertama pembuatan kurva kalibrasi dan yang kedua adalah analisis destruksi dan pembacaan dengan AAS. Di mana pembuatan kurva kalibrasi ini larutan CU2+ ini kita buat dalam konsentrasi 1
3 dan 5 dan 7 ppm. Kemudian dari masing-masing konsentrasi ini diukur absorbansinya dengan panjang gelombang 324,7 nanometer yang merupakan panjang gelombang dari logam Cu. Selanjutnya di analisis destruksi dan pembacaan dengan AAS, di mana brokoli dicuci dengan bersih kemudian di blender halus. Setelah itu sampel brokoli ditambahkan dengan HNO3 dan juga HCl yang dimana berfungsi untuk melarutkan logam Cu dan juga mengoksidasi dari senyawa-senyawa yang mengikat logam tersebut. Kemudian selanjutnya dipanaskan sampai hampir mendekati kering. Setelah itu dipindahkan ke labu takar dan ditambahkan dengan aquademin hingga tanda batas. Setelah itu diukur absorbansinya dengan panjang gelombang yang sama dengan larutan standar yaitu 324,7 nanometer. Dan di mana ini merupakan hasil pengamatannya, di mana pada gambar pertama merupakan pengabuan dengan cara basah. Setelah itu untuk yang kedua yaitu adalah larutan sampel dari uji AAS-nya atau larutan dari sampel brokoli. Kemudian yang ketiga itu adalah larutan sampel untuk uji AAS-nya juga. Selanjutnya hasil pengamatan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk hasil pengamatan didapatkan penentuan kurva kalibrasi di mana konsentrasi Cu 1 ppm, absorbansinya 0,06, konsentrasi Cu 2 ppm yaitu 0,13, untuk konsentrasi Cu 4 ppm 0,256, konsentrasi Cu 6 ppm 0,364, konsentrasi Cu 8 ppm 0,455. Dan penentuan konsentrasi sampel pada sampel brokoli didapatkan absorbansi yaitu 0,001. Next. Kemudian untuk analisis datanya didapatkan hubungan antara konsentrasi ion Cu2+ dengan absorbansi menunjukkan linear, di mana semakin tinggi konsentrasi semakin besar nilai absorbansinya, sesuai dengan hukum Lamberger. Grafik memberikan persamaan regresi di mana Y sama dengan 0,1024X kurang 0,0542 dengan koefisien korelasi yaitu kuadrat sama dengan 0,9938. Menunjukkan hubungan yang sangat. Koefisiennya yaitu 0,1024 yang menunjukkan sensitivitas absorbansi terhadap peningkatan konsentrasi. Sedangkan interceptnya yaitu minus 0,0542 ini dapat disebabkan oleh gangguan dari instrumen atau faktor lainnya. Next. Penentuan konsentrasi larutan sampel berdasarkan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah slope atau kemiringan garis, dan B adalah intercept. Dari grafik di atas diperoleh nilai Y yaitu 0,1024X tambah 0,05542, di mana X sama dengan konsentrasi, Y sama dengan absorbansi, A sama dengan 0,1024X, dan interceptnya 0,0542. Nilai absorbansi larutan dari brokoli yaitu 0,001, maka dari persamaan garis tersebut didapatkan rumus absorbansi larutan sampel sama dengan slope kali konsentrasi ditambah intercept. Kemudian didapatkan nilai konsentrasinya sebesar minus 1,9248. Next. Untuk pembahasannya, praktikum acara 3 ini bertujuan untuk menganalisis kadar logam tembaga dalam brokoli menggunakan metode destruksi basah dan spektrofotometri serapan atom atau AAS. Analisis logam Cu dalam sampel brokoli menggunakan AAS melibatkan 4 tahap utama, yaitu persiapan sampel, destruksi, pembuatan kurva kalibrasi, dan analisis sampel. Kurva kalibrasi dibuat menggunakan larutan standar Cu untuk menghubungkan konsentrasi Cu dengan absorbansi pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Grafik memberikan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,1024X dikurang 0,0542 dengan koefisien korelasi 0,9938. Hubungan antara konsentrasi ion Cu2+ dengan absorbansi menunjukkan linear, di mana semakin tinggi konsentrasi semakin besar nilai absorbansinya. Hasil analisis sampel menunjukkan konsentrasi Cu sebesar 1,9248 ppm dihitung dari absorbansi yang terukur menggunakan persamaan dari kurva kalibrasi. Fungsi dari analisis ini adalah untuk mengukur kadar logam Cu dalam sampel secara kuantitatif. Next.
Kesimpulan yang didapat yaitu metode deskripsi basah menggunakan campuran asam nitrat dan asam klorida dengan rasio 5:2 untuk melarutkan sampel brokoli menghasilkan larutan homogen yang siap dianalisis. Yang kedua, kandungan Cu dianalisis dengan AAS pada panjang gelombang 324,7 nanometer membandingkan data dengan berupa kalibrasi untuk menentukan konsentrasi Cu. AAS menunjukkan sensitivitas tinggi memungkinkan deteksi Cu dalam jumlah yang kecil. Baik, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.